Shalom Ibu serta teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan melaksanakan ibadah pengobatan luka batin. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jose Bultum. Shalom semua, perkenalkan nama saya Cindi Sinaga. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grace Amelia Sipahutat. Halo semua, perkenalkan nama saya Agnes Marcella Lumban Gaul. Halo semua, perkenalkan nama saya Rekta Romulus Tumia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ria Martin Bolon. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hotla Siregar. Baik, kami akan mengadakan ibadah pengobatan bagi yang trauma luka batin. Selamat menyaksikan. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita, langkah baiknya kita saat teduh. Saat teduh selesai. Saudara-saudara, di awal kita memulai ibadah kita bernyanyi Tuhan selalu menolongku. Selanjutnya kita akan mendengarkan potong dari Introius. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Yang memelihara hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap manusia pernah mengalami luka dalam hidupnya. Luka karena perkataan, pengkhianatan, kehilangan, penolakan, kegagalan, ataupun pengalaman pahit di masa lalu. Terkadang luka itu membuat hati menjadi lemah, menjadi kecewa, dan kehilangan damai. Namun, hari ini kita akan datang kepada Tuhan, sebab hanya Dia yang sanggup menyembuhkan hati yang terluka dan memulihkan jiwa yang letih. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan adalah sumber penghiburan dan kekuatan bagi hidup kami. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kami datang kepadamu ya Tuhan, sebab hanya Engkau yang sanggup memulihkan hati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur atas berkat-Mu Tuhan, di mana buat sore hari ini kami berkumpul di sini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan ibadah Tuhan, Engkau berkati awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu, kini esok sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi episode kita pada
sore hari ini yang tertulis dalam Mazmur 147 ayat 1-10. Kita baca secara responsoria. Saya baca ayat pertama yaitu Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatannya, kebijaksanaannya tidak terhingga. Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang fasik sampai ke tanah. Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan tidak berkenan kepada kekuatan kuda dan tidak menyukai kegagahan laki-laki. Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan berkenan kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Demikianlah firman Tuhan dalam Mazmur. Syukur kepada Allah. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan lanjut bernyanyi Bapa Sentuh Hatiku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di hadapan Allah tidak ada satupun hati yang benar-benar tersembunyi. Tuhan mengetahui setiap luka, setiap air mata, setiap kepahitan, bahkan pergumulan yang selama ini tidak pernah kita ceritakan kepada siapapun. Seringkali luka batin membuat hati kita jauh dari damai sejahtera. Kita menjadi mudah marah, menjadi murah kecewa, menyimpan dendam, sulit mengampuni, bahkan kehilangan sukacita hidup. Kadang kita terlihat kuat di luar, tetapi di dalam hati kita penuh kelelahan dan kesedihan. Ada luka karena perkataan yang menyakitkan, pengkhianatan, penolakan, kehilangan orang yang dikasihi, kegagalan hidup, keadaan keluarga, ataupun pengalaman masa lalu yang terus membebani hati kita sampai hari ini. Namun Tuhan memanggil kita untuk datang kepadanya dengan hati yang jujur dan terbuka. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa, kelemahan, kepahitan, dan luka hati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami datang kepadamu dengan hati yang lemah dan penuh pergumulan. Banyak luka yang kami simpan begitu lama di dalam hati kami. Terkadang kami tersenyum di depan orang lain, tetapi sebenarnya hati kami penuh kesedihan, kekecewaan, dan kelelahan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, menurut kasih setiamu yang besar. Ya Tuhan, seringkali kami membiarkan luka masa lalu menguasai hidup kami.
Kami terus mengingat kesalahan orang lain dan sulit melepaskan kepahitan di dalam hati kami. Ampunilah kami dan lembutkan hati kami ya Tuhan. Ketika kami disakiti oleh perkataan, sikap, dan perlakuan orang lain, kami menjadi marah, kami menjadi kecewa, bahkan kehilangan kasih terhadap sesama. Ajarlah kami mengampuni seperti Engkau telah mengampuni kami. Seringkali kami merasa tidak berharga, merasa ditolak, dan tidak dikasihi, sehingga kami kehilangan pengharapan dalam hidup kami. Ingatkan kami bahwa kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam luka dan penderitaan kami, terkadang kami menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan kecewa kepadamu. Ampunilah kami karena kurang percaya kepada rencana-Mu. Ketika doa kami terasa belum terjawab dan pergumulan hidup terasa berat, kami menjadi lemah dan kehilangan damai sejahtera. Kuatkan iman dan pengharapan kami ya Tuhan. Seringkali kami memilih memendam luka sendirian daripada datang berserah kepadamu. Ajarlah kami menyerahkan seluruh beban hidup kami kepada-Mu. Ya Tuhan, luka batin membuat kami sulit percaya kepada orang lain, sulit menerima diri sendiri, dan sulit merasakan sukacita yang sejati. Gunakan hati dan pikiran kami dengan kasih-Mu. Ajarkan kami untuk tidak hidup dalam dendam, amarah, dan kepahitan, tetapi hidup dalam kasih, pengampunan, dan damai sejahtera-Mu. Bentuklah hati kami menjadi hati yang baru ya Tuhan. Ketika kami merasa sendirian dan tidak dipahami oleh siapapun, ingatkan kami bahwa Engkau selalu hadir dan memeluk hidup kami. Sebab Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan kami. Ya Tuhan, jangan biarkan luka masa lalu menghancurkan masa depan kami. Pulihkanlah hati kami, kuatkanlah langkah hidup kami, dan tuntunlah kami hidup dalam pengharapan bersama-Mu. Di dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh hidup kami. Marilah kita dengarkan janji pengampunan Allah. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Percayalah, di dalam Kristus dan pengampunan, kekuatan, dan pemulihan bagi setiap hati yang terluka. Syukur kepada Allah atas kasih dan pemberiannya. Amin. Saudara-saudara, kita lanjut bernyanyi. Kalau Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, luka batin seringkali tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi sangat terasa di dalam hati. Ada luka karena penolakan, ada luka karena kehilangan, pengkhianatan, kegagalan, kekerasan dalam keluarga, perkataan yang menyakitkan, atau pengalaman masa lalu yang sulit dilupakan. Luka itu kadang membuat seseorang kehilangan damai, kehilangan sukacita, bahkan merasa dirinya tidak berharga.
Namun firman Tuhan berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam penderitaan dan luka hidup kami. Kadang kita bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Dalam kesedihan kita merasa sendirian dan tidak dipahami siapapun. Tetapi Tuhan mengetahui seluruh air mata dan pergumulan hidup kita. Firman Tuhan berkata, Engkau menghitung langkah pengembaraanku, taruhlah air mataku ke dalam kirbatmu. Setiap air mata kami berharga di hadapan Tuhan. Luka batin yang sering membuat hati dipenuhi kepahitan dan sulit mengampuni. Kita terus mengingat rasa sakit yang pernah terjadi, sehingga hati menjadi lelah dan kehilangan damai sejahtera. Namun Tuhan mengajarkan kita untuk hidup dalam kasih dan pengampunan. Firman Tuhan berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Tuhan, ajarlah kami melepaskan kepahitan dan hidup dalam kasih-Mu. Terkadang luka membuat kita merasa tidak layak dikasihi, tidak berguna, dan gagal dalam hidup. Tetapi Tuhan tidak pernah memandang kita sebagai pribadi yang sia-sia. Firman Tuhan berkata, Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kami percaya bahwa kami berharga dan dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus sendiri pernah mengalami penderitaan, penolakan, penghinaan, bahkan kesakitan yang mendalam. Karena itu Yesus memahami setiap luka dan pergumulan manusia. Firman Tuhan berkata, Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Yesus memahami penderitaan dan luka kehidupan kami. Tuhan tidak ingin kita terus hidup terikat oleh masa lalu. Tuhan ingin memulihkan hati kita dan memberi kehidupan yang baru. Pemulihan memang membutuhkan proses, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam proses itu. Firman Tuhan berkata, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan telah setia berjalan bersama kami. Ketika hati terasa lemah dan hidup terasa berat, Tuhan memberikan kekuatan baru kepada setiap orang yang berharap kepadanya. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Di dalam Tuhan kami menemukan kekuatan dan pengharapan baru. Karena itu jangan biarkan luka batin menguasai hidupmu lebih lama daripada kasih Tuhan. Serahkanlah setiap rasa sakit, kecewa, dan air mata kepadanya. Sebab Tuhan sanggup memulihkan hati yang paling hancur sekalipun. Firman Tuhan berkata, Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Di dalam Kristus kami menerima damai dan pemulihan sejati. Marilah kita belajar percaya bahwa Tuhan mampu mengubah luka menjadi kekuatan, air mata menjadi kesaksian, dan penderitaan menjadi jalan untuk semakin dekat kepadanya. Tuhan adalah sumber pengharapan, kekuatan, dan pemulihan hidup kami. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita percaya bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada semua luka dan kesedihan hidup kita. Di dalam Kristus kami memiliki pengharapan yang baru, damai sejahtera yang baru, dan hidup yang dipulihkan. Amin. Kita akan lanjutkan untuk mendengarkan renungan. Untuk itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita teguhkan hati kita dan satukan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan ke hamba Tuhan untuk membawakan renungan. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa buat segala berkat yang kami terima. Pada sore hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan ibadah penguatan bagi yang luka batin. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir agar dapat berjalan dengan lancar. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Mari kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima bahkan melakukan semua yang sesuai dengan firman-Mu. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan hikmat bijaksanaan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan kita pada hari ini tertulis dalam Mazmur 118 ayat 13 sampai 14. Mazmur 118 ayat 13 sampai 14.
Beginilah bunyi firman Tuhan. Aku ditolak sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu adalah kekuatan dan mazmurku, Ia menjadi penolongku. Saudari-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kitab Mazmur adalah kitab yang ditulis oleh beberapa tokoh penting di dalam Perjanjian Lama. Salah satu penulisnya adalah Raja Daud, yaitu raja yang paling banyak menulis kitab Mazmur. Dan Daud menulis kitab Mazmur ini sebagai nyanyian, syair maupun puisi. Selain itu, ada juga tokoh dalam kitab Mazmur yang turut menuliskan kitab Mazmur ini, yaitu Asaf, Bani Koran, Salomo, juga Musa. Kitab Mazmur ini terdiri atas 150 pasal yang disusun menjadi 5 bagian. Mazmur ini awalnya dipakai dalam ibadah di Bait Allah dan di dalam kehidupan sehari-hari. Kitab Mazmur adalah kumpulan nyanyian, doa, serta puji-pujian rohani. Dalam Mazmur 118 ayat 13 sampai 14 ini merupakan bagian dari nyanyian syukur kepada Tuhan yang menggambarkan pengalaman seseorang yang jatuh dalam kesesatan, pergumulan, bahkan luka masa lalu, namun memperoleh pertolongan dari Tuhan. Kitab Mazmur ini menjadi kekuatan bagi kita ketika kita mengalami kesesatan, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami luka ataupun trauma di masa lalu. Ada 3 poin penting di dalam renungan ini. Yang pertama yaitu mari mulai menerima diri. Mari mulai menerima diri. Kenapa dikatakan mari mulai menerima diri? Karena terkadang kita merasa bahwa kita selalu tertinggal dari orang lain. Kita merasa bahwa proses kita lebih lama dari orang lain. Kita seringkali mendengarkan bisikan orang lain. Kamu lama banget, kamu nggak bisa kayak gini, kamu nggak bisa kayak gitu. Kita sering merasa tertindas. Kita merasa terluka karena ucapan orang lain. Kita mungkin juga sering menaruh harapan kepada teman kita, kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, kepada sahabat kita, bahkan mungkin terkadang terhadap pasangan kita, gebetan kita, atau yang lain sebagainya. Seringkali kita merasa bahwa harapan kita tujukan hanya kepada mereka. Bahkan ketika mereka melakukan atau mengecewakan kita, kita merasa bahwa dunia itu tidak adil. Kita merasa bahwa Tuhan itu tidak berpihak sama kita. Kita merasa kalau kita itu punya luka yang mendalam. Kita hanya memandang ke diri kita sendiri. Kita trauma, kita sakit, kita menangis, kita bersedih, berkelanjutan. Namun kitab Mazmur ini mengajarkan kita untuk tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Poin yang kedua yaitu lepaskan segala pergumulan yang kamu miliki. Tentu kita tahu, kita mahasiswa dan mahasiswi. Banyak sekali pergumulan di antara kita. Mulai dari menghadapi dosen yang cuek, pertemanan yang mungkin membawa dampak buruk kepada kita, persaingan, atau mungkin tugas-tugas kuliah yang menumpuk, atau mungkin kampus yang kita pilih mungkin bukan itu yang kita inginkan. Kita merasa kita tertinggal, kita merasa bahwa proses kita lebih lama dari orang lain. Mungkin di antara kita pernah memiliki kampus impian, pernah memiliki cita-cita. Mungkin ada yang bercita-cita menjadi polisi, tentara, dokter, hakim, atau pengacara, ataupun psikolog. Tapi Tuhan berkata lain. Mungkin kalau hari ini kamu merasa bahwa Tuhan itu tidak hadir di dalam hidupmu, kamu salah. Ketika kamu memilih berkuliah di kampus yang telah kamu pilih, percayalah itu semua panggilan Tuhan. Kalaupun kamu merasa kamu tertinggal, percayalah tanpa kamu sadari, kamu sudah melangkah lebih jauh dari yang kamu ketahui. Terima dirimu. Apapun yang menjadi cita-citamu di masa lalu, percayalah mungkin kita bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Poin yang ketiga, yaitu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Seperti yang saya bilang tadi, kita merasa bahwa Tuhan itu tidak nyata. Kita merasa bahwa Tuhan tidak menolong kita. Karena apa? Karena kita dipojokkan, kita merasa tidak punya teman. Seringkali kita menaruh ekspektasi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita berharap mungkin teman kita bisa menolong kita, sahabat kita bisa menolong kita, orang tua, saudara, adik, kakak, ayah, ibu, atau segala macam hal-hal duniawi yang bisa menolong kita. Tapi nats ini berkata bahwa Tuhanlah penolong, Tuhanlah mazmur kita,
dan Tuhanlah sumber kekuatan kita. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin hari ini kamu merasa lelah. Mungkin kamu menerima penolakan, mungkin kamu menerima kekecewaan, atau bahkan mungkin banyak trauma di masa lalu. Mungkin kamu punya keluarga yang tidak utuh, mungkin kamu punya keluarga yang broken home, mungkin orang tuamu temperamen sama kamu, mungkin hubunganmu dengan saudara, dengan kakak, abang, ataupun adikmu tidak baik. Tapi lewat nats ini kita diajak untuk mau mengampuni. Bagaimana kita mengampuni orang lain agar kita tidak menyimpan trauma atau tidak menyimpan luka di masa lalu. Nats ini menegaskan bahwa kita terlebih dahulu untuk menerima diri. Jika kita sudah bisa menerima diri kita sudah bisa menerima luka kita sudah bisa menerima cita-cita, mimpi, keluarga kita yang berantakan itu, maka kita bisa mungkin menerima perlakuan, kekecewaan yang diberikan orang lain. Tetaplah percaya bahwa Tuhan itu ada untukmu. Kalau kamu merasa Tuhan itu tidak ada untukmu, percayalah jauh di dalam hatimu, Tuhan itu selalu ada untukmu. Mungkin kamu tidak sadar, mungkin bisa jadi kamu merasa bahwa Tuhan itu tidak peduli, tapi sebenarnya Tuhan itu sudah mengirimkan panggilan-panggilan kecil untukmu, supaya kamu memperoleh kesembuhan, supaya kamu memperoleh kekuatan. Tapi karena kita yang menutup diri. Jadi lewat nats ini kita diharapkan untuk dapat menerima, mendengar, memaafkan segala luka maupun trauma kita di masa lalu. Seperti lagu dari Kidung Jemaat nomor 353 yang mengatakan, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu, menunggu aku dan kau. Tersesat, kalau hari ini kamu memiliki pergumulan, kalau hari ini kamu bingung arah hidupmu kemana, marilah datang kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan, kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman yang telah kami dengar. Ajarilah kami agar kami mampu memaafkan, kami mampu menerima, bahkan mendengarkan seluruh perintah-Mu. Ajari kami Tuhan untuk memaafkan segala luka, segala trauma kami di masa lalu. Kami teguhkan iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap saudara-saudari kami yang ada di sini, apapun yang menjadi pergumulan mereka, hari kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan berikan mereka ketenangan, Tuhan berikan pengharapan yang teguh. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biar kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apakah saudara-saudara diberkati oleh firman Tuhan? Amin. Amin. Kita akan lanjut, kita akan berdoa kembali, kita akan berdoa syafaat yang dibawakan oleh hamba Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, penuh kasih, kami kembali bersyukur atas berkat-Mu di sore hari ini. Terima kasih untuk napas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, keluarga, sahabat, serta setiap pertolongan dan pemeliharaan-Mu yang kami rasakan setiap hari. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang baik, yang selalu menyertai umat-Mu dalam setiap keadaan, baik dalam sukacita maupun dalam kesedihan. Tuhan, dalam kesempatan ini kami secara khusus membawa dalam doa saudara-saudara kami yang sedang mengalami trauma dan luka batin. Engkau mengetahui setiap peristiwa yang pernah melukai hati mereka, setiap kekecewaan, kehilangan, penolakan, kegagalan, dan pengalaman pahit yang masih membekas dalam hidup mereka. Kami percaya bahwa tidak ada luka yang terlalu dalam bagi kuasa-Mu untuk dipulihkan. Kami memohon ya Bapa, jamahlah hati mereka yang terluka dengan kasih-Mu yang sempurna. Bagi mereka yang masih hidup dalam ketakutan, kecemasan,
kesedihan atau kepahitan. Kiranya Engkau memberikan penghiburan dan ketenangan. Pulihkanlah hati yang hancur, kuatkanlah jiwa yang lemah, dan berikanlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal manusia. Tuhan Yesus, Engkau datang untuk membawa kesembuhan dan pemulihan bagi setiap orang yang berbeban berat. Karena itu kami menyerahkan setiap trauma dan luka batin ke dalam tangan-Mu. Tolonglah mereka agar tidak terus terikat oleh masa lalu yang menyakitkan. Berikan keberanian untuk menghadapi setiap proses pemulihan, kemampuan untuk mengampuni, serta kekuatan untuk melangkah maju dengan pengharapan yang baru. Kami juga berdoa agar Tuhan menghadirkan orang-orang yang dapat menjadi sumber dukungan dan penguatan bagi mereka. Kiranya keluarga, sahabat, para pelayan Tuhan dan lingkungan di sekitar mereka dapat menunjukkan kasih, perhatian, dan kepedulian yang tulus. Pakailah kami semua menjadi alat-Mu untuk menghibur dan menguatkan mereka yang sedang bergumul. Ya Roh Kudus, penuhilah hati mereka dengan damai sejahtera, sukacita, dan pengharapan yang berasal dari-Mu. Tuntunlah setiap langkah mereka agar semakin dekat kepada Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Kiranya melalui proses yang mereka jalani, mereka dapat merasakan kasih dan kuasa pemulihan-Mu yang nyata dalam kehidupan mereka. Demikianlah doa syafaat ini kami naikkan dengan penuh iman dan pengharapan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bahwa tidak ada luka yang terlalu dalam bagi Tuhan untuk dipulihkan. Mungkin hati kita pernah hancur karena perkataan, penolakan, kehilangan, atau pengalaman hidup yang menyakitkan. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendirian. Firman Tuhan berkata, "Jangan takut sebab Aku menyertai engkau." Ya Tuhan, kami percaya bahwa di tengah luka dan pergumulan hidup kami, Engkau tetap setia menyertai dan menguatkan kami. Ketika hati kami lemah dan kehilangan damai, kasih-Mu tetap memeluk dan memulihkan hidup kami. Jangan biarkan luka masa lalu menguasai hidupmu lebih lama daripada kasih Tuhan. Belajarlah menyerahkan setiap kepahitan, kekecewaan, dan air mata kepada Tuhan, sebab hanya Dia sumber penghiburan dan pemulihan sejati. Tuhan, ajarlah kami melepaskan kepahitan dan hidup dalam pengampunan. Berikan hati kami agar kami dapat hidup dalam damai sejahtera dan pengharapan bersama-Mu. Pergilah menjadi pribadi yang membawa kasih dan penghiburan bagi sesama. Biarlah hidupmu menjadi kesaksian bahwa Tuhan sanggup memulihkan hati yang terluka. Kami percaya Tuhan sedang bekerja dalam hidup kami. Pakailah kami menjadi saluran kasih, penghiburan, dan damai sejahtera bagi orang lain. Pergilah dalam damai Tuhan dan tetaplah percaya bahwa kasih-Nya selalu menyertai hidupmu. Amin. Tuhan adalah kekuatan, pengharapan, dan pemulihan hidup kami sampai selama-lamanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410, Tenanglah Nyanyi Hatiku.
satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa buat segala berkat-Mu yang kami rasakan mulai dari awal hingga akhir. Kami telah selesai melaksanakan ibadah kami. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan memberkati setiap pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka semangat yang baru lagi, akan hidup yang baru lagi Tuhan, agar mereka mampu melalui hari-hari mereka dengan penuh sukacita. Berkati setiap hati mereka Tuhan, jikalau mereka masih menyimpan luka atau di masa lalu, mari kiranya Tuhan yang pulihkan mereka, Tuhanlah yang memberikan pengharapan kepada mereka. Berkati keluarga mereka, berkati saudara-saudara mereka, berkati mereka Tuhan, kemanapun mereka melangkah. Sebentar Tuhan kami akan berpisah dari tempat ini, mari kiranya Tuhan berkati mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya malapetaka. Biarlah kiranya Kudus-Mu yang menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biarlah kehendak-Mu yang terjadi pada kami. Sama-sama kita berdoa dengan Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom buat kita semua. Sekian video dari kelompok 3. Tuhan Yesus memberkati.